Assalamualaikum solih-solihah. Kali ini kita akan mereview materi tentang makna ibadah sholat. Sebelum kita mulai, yuk siapkan alat tulisnya dan cari tempat yang paling nyaman untuk menyimak video berikut ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Makna ibadah sholat. Secara bahasa, sholat artinya berdoa. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, berarti kita sedang berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kali ini kita akan membahas beberapa ketentuan dalam sholat. Yang pertama adalah syarat-syarat sah sholat. Yang kedua adalah rukun sholat. Yang ketiga adalah sunnah-sunnah sholat. Dan yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu syarat sah sholat, atau segala sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Syarat sah sholat ini merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jadi, jika tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak akan sah. Apa saja yang termasuk dalam syarat sah sholat? Yang pertama ada Islam, berakal, tamyiz, balik, suci badannya dari 2 hadas, bersih pakaian dan tepatnya dari najis, menutup aurat, sudah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang rukun sholat, yaitu segala sesuatu baik ucapan dan perbuatan yang harus dikerjakan ketika melaksanakan sholat. Rukun sholat ini ada 13, baik berupa ucapan dan perbuatan. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk untuk tasyahud awal, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, mengucap salam yang pertama, dan tertib atau berurutan. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ini dibagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad dan apa itu sunnah hayat? Sunnah ab'ad itu adalah amalan-amalan dalam sholat yang sangat dituntut. Jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat, yaitu amalan-amalan sunnah dalam sholat yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, maka tidak disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang termasuk dalam sunnah abad itu diantaranya yang pertama adalah duduk pada tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang termasuk sunnah hayat itu seperti yang ada dalam slide berikut ini, ada beberapa ya. Berikutnya yang keempat, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Di antaranya yaitu
meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat, berbicara selain bacaan sholat, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, terbukanya aurat pada waktu sholat, makan dan minum pada waktu sholat, tertawa terbahak-bahak, berhadas kecil atau besar, terkena najis, misalnya kain sarung atau celana terkena air kencing, menghadap selain kiblat dengan sengaja, mendahului gerakan imam lebih dari 2 gerakan ketika sholat berjamaah. Ketika kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat sejak dini dan kita memahami makna dari sholat itu, maka setidaknya atau semoga kita memiliki perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Di antaranya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu sadar diri dan pengendalian terhadap diri sendiri. Yang ketiga, melatih rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, sholat menanamkan disiplin diri dan menepati janji. Cukup sekian review materi makna ibadah sholat hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.